sekarang waktunya kita ngomongin film terbaru. Nggak terbaru sih ini film tahun lalu gitu, cuman baru nonton aja. Judulnya adalah Riders of Justice. Bener banget, ini emang judulnya sangat keren banget ya, Riders of Justice, gila. Pengendara keadilan. Ini film terbarunya Mads Mikkelsen ya, Yes. seorang aktor kawakan yang mungkin sudah sangat sering kita lihat ya di film Hollywood dan di film ya ini Denmark. Si Mads Mikkelsen ini sebagai siapa namanya kalau nggak salah? Marcus ya. Dia itu tentara gitulah. Harus pulang karena istrinya meninggal karena kecelakaan gitu ya. Dia pulang untuk merawat anaknya. Tapi tiba-tiba dia didatangi sekelompok orang pintar. Iya benar. Iya benar. Sekelompok ilmuwan yang emang sangat ilmuwan sekali ya ininya, setelannya gitu. Iya, geek-geek gimana gitu. Geek yang super geek gitu. Dan dia bilang kalau kematian istrinya itu sebenarnya direncanakan ya. Yes. Maksudnya. Jadi dari situlah si Marcus ini minta bantuan mereka untuk menemukan siapa gitu ya dalang dibalik kematian istrinya. Aku pikir ini ya bakal tentang sesimpel ya balas dendamnya Marcus aja gitu. Tapi ternyata ya karakter selain dia nih yang para ilmuwan ini siapa ya namanya aku lupa. Otto. Iya si Otto ini gitu ya punya teman lagi. Iya. Berdua gitu ya. Jadi bertiga. Jadi bertiga ini tuh kayak jago banget lah di bidang IT gitu. Jadi kayak teori probabilitas gitu loh. Jadi kayak lu jatuh karena apa itu tuh pasti bisa dicari tahu gitu penyebabnya gitu, dan mereka itu bisa nemu itu dan meyakinkan Marcus gitu untuk mencari. Nah itu tuh keren aja gitu. Jadi kayak motifnya itu didasari suatu penelitian anjir. Untuk balas dendam cuy, padahal kan biasanya nggak pernah gitu film-film. Dan di sini tuh emang dibikin berkaitan banget kan dari pertama mulai. Benar-benar. Jadi kayak scene pertamanya tuh kayak udah ngihin gitu ya. Kalau kata si Otto dan teman-temannya ini nggak ada itu namanya kebetulan ya. Semua itu bisa diprediksi, anjir gila. Iya sih. Ya. Tapi apakah penting? Nah, apakah perlu kita mencari akarnya? Nah itu mungkin yang bakal jadi pertanyaan besarnya ya di akhir gitu, yang bikin film ini benar-benar jadi kataku lebih ngena sih gitu. Ceritanya itu menarik sih, yang kaitan-kaitannya itu loh, kayak misalnya sepeda hilang, terus mobil mogok, terus suami nelpon, terus yang kayak gitu-gitu loh, jadi kayak oke, kalau nggak satu aja nggak ada kejadian itu tuh nggak bakal kejadian sebenarnya. Benar. Aku kangen Mads Mikkelsen itu main film berantem, karena kan yang sebelumnya kita nonton Drag. Enggak. Terus yang paling Polar ya. Polar yang itu kan di udah lama Netflix. banget. Iya udah lama itu mah. Gitu. Terus ya udah. Arctic dia berantem? Enggak. Arctic nggak berantem juga. Jadi kayak wah dia kembali dengan badannya itu. Tapi emang udah tua ya di sini. Yang adegan dia jodotin kepala ke kaca itu beneran tau. Anjay. Dia sampai meyakinkan sutradaranya kalau gue mau kok ngelakuin ini sama asuransi company-nya gitu. Jadi kan film ada asuransi company, jadi udah gue mau gitu. Di sini tuh kayak ngawinin dua kubu yang sebenarnya punya masalah gitu ya. Maksudnya si Marcus ini kan tentara gitu ya, yang hidupnya penuh dengan kejadian-kejadian kekerasan yang otomatis ngelit ke trauma gitu ya dan lain-lain. Dan ilmuwan ini kayak di reject terus gitu kan, maksudnya saintis ini kayak dibully, di reject gitu. Jadi itu sebenarnya mereka ini orang-orang yang sebenarnya punya masalah gitu sebenarnya. Dan cerita ini tuh bisa kayak ngawinin dua ini gitu, dua pihak ini gitu, dan ya kerjasama itu tuh kayak sebuah teamwork yang menarik aja gitu. Dan interaksi mereka sama anaknya si Marcus juga kocak aja anjir. Actionnya tuh ada gitu ya, eksplosif lah beberapa adegan actionnya, tapi dramanya itu dapat banget sih gitu ya. Hubungan mereka gitu ya, hubungan tiga orang ini sama anaknya si Marcus lah, sama si Marcusnya juga lah gitu ya. Pas kereta itu ketabrak itu kaget gak sih? Kayak tiba-tiba, wah anjir, apaan tuh gitu? Iya gila sampai itu wanjai. Kejadian kayak gitu, atau pas Marcus pertama kali ngebunuh dengan tiisnya, kaget itu asli. Kayak kejadian kayak gitu deh, sama ya jangan lupa endingnya pasti itu. Susah untuk diceritakan ya, tapi pokoknya kayak 10-15 menit terakhir itu kayak inilah momen yang bikin Anda terbuka matanya gitu. Menurut aku ini gangsternya kurang ngeri ya. Soalnya pas di sebelumnya tuh kayak dibikin serem lagi-lagi, tapi pas udah dihadapi kayak nggak terlalu gimana banget nggak sih? Gangsternya bukan yang jadi highlight utama kali ya, tapi emang kayak kita diliatin ada para gangster ini gitu ya, yang mengerikan gitu ya, yang kayak bom waktu lah kalau di film ini gitu ya, yang nanti pasti meledak gitu. Sebenarnya aku suka endingnya bahagia semua ya, cuman kan kayak oke, masih hidup gitu ya nggak sih? Kayak lebih pedih ketika ya udah, aku pikir udah sampai situ. Itu kalau misalnya emang sampai situ doang, aku bisa mewek kayaknya. Iya.
Tapi mungkin emang senangnya kayak gitu kali ya? Iya. Atau ini pengen matahin kali ya, teori probabilitas tadi gitu ya? Gitu. Iya, bisa jadi kan ya? Itu juga menarik sih, iya kalau dipikir-pikir ya kan? Karena kita selalu menduga kayak gitu kan di tiap film, jadi kita mikir pasti, ya udah ini gara-gara lu juga gitu kan? Iya. Matot, tapi ternyata kayak dibelokin, jadi kayak mungkin secara nggak langsung ngomong, ya hidup mah nggak ada yang tahu kali ya. Memorable aku sih pas terakhir banget dia diserbu sama gangster ya. Itu gila sih. Dan pas terakhirnya ini loh yang udah dijajarin itu. Terus si kepala gangster ngomong gini, tunggu sebenarnya kita ini masalahnya apa sih? Iya. Udah aja. Kadang kita tuh kayak hanya mau lihat apa yang pengen kita lihat, ya nggak sih? Iya benar. Di situ sebenarnya kan pas dia ngeliat CCTV itu udah dikasih tahu kan, pas dia lagi cek wajah orangnya itu yang mirip banget tuh orang di luar negeri. Bukan tapi di sini. Iya, tapi kayak ya udah jelas padahal bener kan itu. Tapi kayak iya benar-benar nggak yakin. Enggak, kita harus cari yang sini, coba turunin, jangan yang terlalu mirip gitu. Jadi kayak sebenarnya kita juga pengen cocok logi. Kadang gitu nggak sih? Cocok logi itu memang berbahaya. Ini kayak film ini tuh kayak definisi berbahayanya cocok logi. Iya. Iya. Cocok logi yang ekstrim tuh di sini. Iya. Kayak kita pengennya ya udah. Nah, bener. Film ini tuh benar-benar inilah ngasih tamparan keras kali ya buat orang yang suka apa namanya cocok logi gitu ya. Kenyataan itu pedih. Iya benar ya, kenyataannya ya udah yang terjadi ya kayak gitu maksudnya lu nggak bisa mengubah apapun gitu ya. Cobain nonton Riders of Justice ya. Yes. Ini mungkin film Matt Mikkelsen yang ya dia kayaknya tiap main film menarik aja sih kalau kata aku ya. Iya benar-benar. Dia menjadi karakter utama tuh pasti aja ada yang aku baru nonton 4, mungkin sekitar 4, tapi aku suka semua sih. Film dia kayak nggak pernah gagal gitu lah ya. Kalau kita kasih skor berapa nih untuk Riders of Justice? Aku kasih 8,2 sweater Natal per 10. Aku 8. Emang film ini memuaskan sih ya. Temanya menarik, beda gitu ya. Sweaternya bagus ya? Iya kan, Natal. Iya. Semangat Natal. Ya, kayak Dexter juga kan, sweaternya bagus. Seperti biasa, jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Cinecrip. Dan juga beli kaos Cinecrip, beli kaos Anabel. Ada di deskripsi linknya ya. Silakan beli. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.